Halo guys, kami salah satu tim dari Manda Kudus yaitu tim Avengers. Nah, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami dan kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Mari kita lihat. Halo, saya Ahmad Deva Bagel Fakih, saya bagian sistem. Halo guys, saya Kanis Rina Ana Mahmudah, bagian desain aplikasi. Halo guys, saya Khairini Delvia, bagian dari laporan. Di era globalisasi saat ini, teknologi sangat berkembang pesat. Salah satunya yaitu teknologi dalam pertanian. Namun, ada beberapa masalah. Pertama, kebutuhan pangan semakin meningkat. Kebutuhan pangan semakin meningkat disebabkan oleh masalah yang kedua, yaitu pertumbuhan populasi global. Tiap tahunnya, populasi global pun semakin juga meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga ikut meningkat. Ketiga, ketersediaan lahan. Tiap tahunnya, ketersediaan lahan pun semakin berkurang karena adanya pembangunan-pembangunan, contohnya pembangunan gedung-gedung, pabrik, maupun apartemen. Keempat, perubahan iklim. Contohnya pada musim saat ini, yaitu musim hujan yang sangat sulit diprediksi. Dari masalah-masalah tadi, kita dapat menemukan peluang solusi. Pertama, ada hidroponik. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan sistem tanam. Salah satu tanamannya yaitu tanaman seledri. Kenapa penelitian kami menggunakan tanaman seledri? Pertama, tanaman seledri memiliki manfaat, yaitu dalam khasiat obat-obatan, dan juga memiliki bau yang khas, dan sering juga ditambahkan pada masakan-masakan Indonesia. Dari kedua peluang saat ini, kami menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Sebenarnya, penelitian dari hidroponik dan tanaman seledri sudah ada. Menurut referensi yang telah kami baca, yaitu dari skripsi Universitas Andalas dengan judul Sistem Kontrol Kelembapan Tanah dan Penyiraman Tanaman Otomatis. Dari judul tersebut, kami berinisiatif untuk memperbaiki, yaitu menambahkan Internet of Things dan mengganti sistem powernya menjadi hybrid power system menggunakan solar panel dan baterai. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas dari sensor kelembapan tanah. Kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari LCD, buzzer, dan pompa air. Yang ketiga adalah untuk mengetahui efektivitas dari sumber tenaga sistem dari baterai dan solar panel. Yang keempat adalah untuk mengetahui efektivitas dari aplikasi yang terhubung ke sistem. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Olimpiade Sains MAN 2 Kudus pada tanggal 21 hingga 31 Januari 2024. Pada penelitian ini dibutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang penelitian ini, yaitu hardware dan software. Hardware terdiri dari Arduino Uno, pompa air, sensor kelembapan tanah, buzzer, LCD, dan hybrid power system. Sedangkan untuk software terdiri dari aplikasi Sensiflora yang dapat memantau kondisi seledri dan melakukan kontrol penyiraman. Berikut adalah gambar dari blok diagram hardware. Pada blok diagram hardware dapat diketahui terdapat dua komponen masukan, yaitu sensor kelembapan tanah dan juga hybrid power system. Selain itu juga dapat diketahui terdapat dua komponen keluaran, yaitu pompa air dan buzzer, dan juga LCD karakter 16x2.
Selanjutnya adalah antarmuka software aplikasi Sensiflora. Pada aplikasi Sensiflora, kita dapat mengetahui kelembapan tanah dan juga kondisi pompa air. Untuk kelembapan tanah, pada aplikasi Sensiflora akan menampilkan persentase kelembapan tanah pada tanaman. Dan apabila kelembapan tanah pada tanaman kurang, maka aplikasi Sensiflora akan menampilkan informasi bahwa pompa air sedang dalam kondisi menyiram. Selanjutnya pada pengujian hasil. Nah, pada penelitian kami didapatkan beberapa hasil, yakni yang pertama dapat dilihat pada tabel 4.1 tentang pengujian sensor kelembapan tanah. Hasil pengujian sensor kelembapan tanah ini mendapatkan berbagai hasil keadaan kelembapan tanah yang digunakan sebagai tempat pertumbuhan seledri. Hasil tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelembapan atau kadar air yang terkandung dalam tanah. Semakin lembab tanah, maka semakin kecil pula pembacaan nilai diskrit ATC pada sensor. Demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja sensor, yakni memanfaatkan tingkat kelembapan tanah menjadi sebuah resistensi. Selanjutnya pada tabel 4.2, hasil pengujian pompa air berikut didapatkan hasil bahwa pompa air bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pompa akan menyala apabila sensor mendeteksi bahwa tanah sedang berada dalam keadaan kering dan membutuhkan air. Sedangkan apabila dalam sensor mendeteksi tanah berada dalam keadaan lembab, maka pompa air tidak akan aktif. Selanjutnya terdapat pada tabel 4.3 tentang hasil pengujian program LCD atau Liquid Crystal Display. Tersebut didapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Pada tampilan awal, LCD menampilkan tampilan awal yang menandakan bahwa sistem dalam keadaan siap untuk melakukan kerja. Pada tampilan utama program sistem, LCD menampilkan keterangan nama, instansi, dan keterangan penyiraman maupun mengetahui kelembapan tanah. Lalu terlihat pada tabel 4.4 tentang hasil pengujian indikator buzzer. Didapatkan hasil dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa buzzer akan berbunyi atau aktif jika kelembapan tanah kurang atau dalam keadaan kering, dan bunyi akan berhenti apabila kelembapan tanah dalam keadaan cukup. Selanjutnya terdapat tabel 4.5 tentang pengujian solar panel. Pada tabel pengujian solar panel memberikan gambaran tentang respon panel surya terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan waktu. Data menunjukkan bahwa tegangan, arus, dan daya panel surya bervariasi sesuai dengan kondisi cuaca dan waktu pengukuran. Secara umum, panel surya menunjukkan kinerja yang lebih baik saat terpapar sinar matahari secara langsung, seperti pada saat kondisi terik, namun masih mampu menghasilkan listrik secara efisien bahkan dalam kondisi berawan. Ini menunjukkan potensi panel surya untuk menjadi sebuah energi yang handal dalam berbagai situasi, dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kondisi cuaca memengaruhi produksi listrik dari panel surya. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian kami, yakni yang pertama, Sensiflora Innover memiliki keakuratan tinggi dalam mengetahui kondisi kelembapan tanah pada tanaman seledri. Yang kedua, LCD, buzzer, dan pompa air bekerja baik sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, solar panel dapat mengisi daya pada baterai sehingga tercapai hybrid power system. Yang keempat, aplikasi Sensiflora Innover dapat dikontrol dan memantau kondisi seledri secara real time. Penelitian kami memang 100% belum sempurna, maka dari itu diperlukan beberapa saran. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, yakni dapat ditambahkan sensor ketersediaan air. Yang kedua, ditambahkan sensor pH tanah. Dan yang ketiga, diterapkan dalam skala pertanian yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sukses selalu all fans.